Saudara, bagi Anda pengguna transportasi publik, berbahagialah karena sejumlah fasilitas kini dipercantik. Mulai jembatan penyeberangan multiguna yang terintegrasi dengan 5 moda transportasi hingga wajah baru terminal Kampung Rambutan. Kita ke Teatrika dulu, Tea, bagaimana beroperasinya JPM Dukuh Atas usai diresmikan? Ya, Yati, tentunya setelah diresmikan, jembatan penyeberangan multiguna Dukuh Atas ini sudah dilalui atau digunakan oleh masyarakat transit untuk satu moda transportasi ke moda transportasi lainnya. Namun Jati, selain digunakan untuk transit, ternyata ada hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di JPM Dukuh Atas ini. Seperti salah satunya adalah seperti adik-adik TK ini, mereka ini terlihat berpiknik dan juga belajar bersama. Nah, selain itu juga tadi kami melihat banyak sekali masyarakat ataupun warga yang datang ke JPM Dukuh Atas ini hanya untuk swafoto saja dan juga selfie ramai-ramai, mulai dari anak-anak, remaja, ibu-ibu sampai bapak-bapak, semuanya pada bersuafoto di JPM multiguna ini. Nah, selain itu Jati, kalau ini termasuk jam makan siang bagi masyarakat yang mungkin lagi transit ini lapar, nggak perlu khawatir karena di sini disediakan tenan-tenan makanan yang bisa dimanfaatkan juga nih untuk masyarakat dan juga warga yang melakukan transit di JPM Dukuh Atas ini, karena di sini tersedia sekitar 46 UMKM makanan dan juga minuman, sehingga Anda tidak perlu khawatir kalau lagi kelaparan ya saat transit. Nah, di JPM Dukuh Atas ini luasnya adalah sekitar 2.350 meter dan juga panjang 230 meter yang terbentang dari stasiun LRT Dukuh Atas hingga menuju ke stasiun KRL Sudirman. Namun meskipun ini dibangun untuk memudahkan masyarakat untuk melalui satu moda transportasi ke moda transportasi lain-lainnya, tadi kami juga berbincang ternyata banyak keluhan kalau naik dari LRT ini saat keluar dari JPM ternyata harus melalui stasiun KRL Sudirman dan harus kena charge sebesar Rp1, dan hal itu juga cukup dikeluhkan oleh masyarakat tadi yang menggunakan atau memanfaatkan JPM Dukuh Atas ini. Selain itu juga tadi memakan waktu yang cukup lama. Tadi banyak masyarakat yang juga mengeluhkan ini memakan waktu cukup lama dari LRT Dukuh Atas hingga menuju ke moda transportasi lainnya. Kami mencoba tadi berjalan sekitar 5 hingga 10 menit. Namun meskipun di luar dari keluhan-keluhan masyarakat ini, tentunya JPM Dukuh Atas ini dibangun untuk memudahkan masyarakat menggunakan satu moda transportasi publik ke moda transportasi lainnya. Sementara ini Jati, kembali ke Anda. Terima kasih, Teh, informasinya. Itu di Dukuh Atas, lalu terminal Kampung Rambutan kini juga berubah wajah. Ada Tabita di sana. Tabita, apa yang beda dari terminal Kampung Rambutan kini? Kalau ditanya apa yang berbeda, tentu yang di belakang saya ini Jati. Ini dia layanan pelanggan yang dengan penampilan jauh lebih baru dan lebih modern di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur ini. Di mana untuk layanan pelanggan total ada 31 loket yang akan melayani calon penumpang bus untuk membeli tiket perjalanan baik antar kota maupun antar provinsi. Satu loketnya ini ada 4-5 PU bus yang bisa menjadi pilihan bagi calon penumpang. Dan selain dari layanan pelanggan, tentu saja untuk di lantai 2 sendiri ini memang ada mesin tiket, di mana untuk kedepannya nanti calon penumpang bus bisa membeli tiket secara online dan juga bisa mencetak tiket yang ada di terminal bus Kampung Rambutan ini. Jadi mereka tidak perlu mengantri panjang di layanan pelanggan, cukup bisa memasukkan kode yang sudah diberikan dan nantinya bisa mencetak tiket mereka. Tentu saja selain dari layanan yang ada di lantai 2 ini, berbagai fasilitas penunjang juga semakin diperbaiki, mulai dari musola, toilet, kemudian ruang kesehatan yang lebih lengkap, kemudian ruang bagi ibu dan anak ini agar semakin membuat calon penumpang bus ini menjadi lebih nyaman untuk datang atau sebelum melakukan perjalanan mereka baik antar kota maupun antar provinsi. Nah, selain itu untuk di mana modernisasi terminal ini dilakukan, salah satu upayanya adalah sebagai mencegah tindakan yang merugikan penumpang, salah satunya itu calo-calo di tiket di area terminal ini sendiri. Karena tadinya pun saat saya berbincang dengan kepala terminal menyampaikan bahwa PO bus dan juga penumpang ini menyambut antusias dan cukup positif dengan pemindahan loket atau layanan di lantai dasar ke lantai 2 ini. Sementara demikian, kembali ke studio Capi. Tabita, Teatrika, terima kasih informasinya.